Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang. Siang, Kak. Oke, tadi kesininya aman kan ya? Alhamdulillah aman, Kak. Oh, kalau boleh saya tahu, Adik tadi kesininya sama siapa? Kebetulan tadi kan dari sekolah, Kak, jadi kesini langsung sendiri aja. Oke, baik. Ini sudah memasuki itu ya, libur ya? Iya, Kak. Atau masih ada kegiatan lagi? Sebenarnya udah masuk ini sih, Kak, tapi dari sekolah sendiri itu mengadakan kelas meeting. Oke, iya ya. Pantas ya kayak baju olahraga gitu. Kayak saya juga kayak ada kenal nih sama bednya gitu ya. Kayak Oh iya, Kak? iya gitu. Nanti kita saling perkenalan aja gitu kan. Oke, gimana nih untuk aktivitasnya hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah, Kak, lancar. Oke, karena kita juga kan belum saling mengenal ya, agar supaya nanti ada juga kayak slow gitu ketika kita melakukan asesmen psikologi melalui wawancara ini, supaya juga nanti tidak ada canggung atau perasaan yang bagaimana, kita boleh saling mengenal dulu supaya kita lebih saling tahu gitu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Evi Fatmawati, biasa dipanggil Evi gitu. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ya, yang tergabung dalam program studi bimbingan konseling pendidikan Islam gitu. Sekarang saya duduk di semester 4 yang akan lanjut ke semester 5 gitu. Saya asalnya dari Oku Timur, tepatnya juga di Blitar BK 0 gitu. Boleh mungkin dari Adik perkenalan? Izin memperkenalkan diri ya, Kak. Saya Imelda Morawijaya, biasa dipanggil Email. Saya satu daerah sama Kakak, jadi saya juga di Belitung, di BK 0, di Desa Tebajaya, kemudian di Kecamatan Buaya Madang, kabupatennya itu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di Provinsi Sumatera Selatan, Kak. Oh, untuk ini ya biasa dipanggil Imelda. Iya, betul, Kak. Oke, untuk asal sekolahnya nih kayaknya saya tahu ini gitu, mungkin boleh disebutkan? Kalau asal sekolah itu saya dari SMA Negeri 1 Buaya Madang, Kak. Oke, saya juga dulu kebetulan alumni dari situ ya gitu. Jadi mungkin saya agak kenal bednya karena kan kita iya kayak sama gitu kan. Kalau sekarang mungkin sudah dirubah ya jadi SMA Negeri 4 Oku Timur ya. Iya, betul, Kak. Oke, tadi kan juga Imelda sudah ini ya lumayan bisa untuk ikut mencairkan suasana dalam wawancara kita kali ini. Sebelumnya saya mau tanya, Imelda ini di SMA sekarang sedang duduk di bangku kelas berapa kalau saya boleh tahu? Saya sekarang di kelas 11, Kak. Oke, baik. Untuk SMA sekarang itu sudah tidak ada IPA IPS-nya ya? Iya, Kak, betul. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Nih, saya boleh mengetahui nggak sih kayak terkait permasalahan akademik yang mungkin sedang Imelda hadapi atau sedang Imelda rasakan, mungkin boleh diutarakan di sini gitu. Kalau dari masalah akademik ini saya ini sih, Kak, suka terlambat kalau berangkat sekolah itu, seperti itu, Kak. Jadi permasalahan yang sedang Imelda hadapi ini suka terlambat atau tidak disiplin ya? Iya, betul, Kak. Karena dulu juga kayaknya di SMA kita kan kita biasa disebut SMA Karisma ya, itu juga lumayan untuk waktunya ya. Untuk sekarang masuknya jam berapa Imelda? Tetap, Kak, jam 7.15. Iya, namun jam 7 Iya, kurang 10 betul. harus sudah di sekolah ya, Sekolah. karena ada agenda pagi yang harus dilakukan. Oke, permasalahan yang Imelda hadapi tadi terkait suka terlambat ya atau tidak disiplin. Nah, saya boleh tahu nggak sih bagaimana pendapat kamu nih tentang arti waktu dan disiplin? Apa ya, Kak? Waktu itu menurut saya itu apa ya? Suatu patokan kita nih, Kak, dalam melakukan aktivitas. Nah, itu menurut saya. Kalau disiplin itu sikap yang sikap sesuai dengan aturan gitu loh, Kak. Gimana sih, Ian? Baik, betul ya yang Imelda katakan. Cuman mungkin
Saya boleh meluruskan untuk terkait waktu ini merupakan seluruh rangkaian kita dalam berbuat, kemudian berperilaku, kemudian kita berproses di dalam kehidupan kita. Jadi betul yang Imelda tadi katakan, waktu itu merupakan kayak patokan dalam kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jika disiplin, betul juga yang tadi Imelda katakan, disiplin juga sikap atau perasaan taat ya atau patuh terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan atau norma-norma yang sudah menjadi tanggung jawab kita dalam memenuhinya. Oke. Apakah Imelda di sini memahami terkait konsep dari terlambat? Maksud saya konsekuensi dari terlambat atau ketidakdisiplinan Imelda. Iya Kak, jadi dengan seringnya saya terlambat dan tidak disiplin itu juga mempengaruhi apa ya Kak, nilai-nilai saya sendiri itu Kak, gitu. Selain nilai ada lagi Mungkin dari apa ya Kak, pandangan guru juga terhadap saya dan teman-teman juga kan, karena kan di sekolah itu kan juga pasti ada piket gitu kan Kak. Kalau misal saya terlambat ya teman-teman saya itu Kak yang suka ini. Iya baik. Oke, jadi menurut Imelda apa sih gitu yang menyebabkan kok Imelda ini sering terlambat atau kurang disiplin? Saya ini terlalu suka ini Kak, menunda-nunda pekerjaan gitu Kak. Jadi kan sebelum berangkat sekolah itu kan juga pasti bersih-bersih dulu lah Kak, ala kadarnya anak-anak siswa lah ya. Nah itu saya suka sering nunda-nunda gitu Kak. Jadi udah waktunya harus kita udah siap-siap, baru masih ke pekerjaan yang lain gitu Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, terkait dengan kebiasaan dan rutinitas yang Imelda hadapi nih keseharian Imelda gitu ya. Jadi bagaimana nih kebiasaan ini Imelda ketika bangun tidur dan bersiap-siap di pagi hari? Boleh Imelda ceritakan atau utarakan gitu. Biasanya saya bangun sih kadang jam 5, terus kalau nggak setengah 6 itu Kak paling mentok. Nah abis itu ya itu tadi nggak langsung beres-beres. Nah biasanya itu kadang ya main HP gitu kan Kak, buat ningkatin mood dulu lah. Nah abis itu baru beres-beres Kak. Nah abis itu udah baru mandi Kak. Imelda biasanya untuk bangun tidur masih dibangunkan oleh orang tua atau alarm nih gitu kan? Iya Kak, betul. Jadi meskipun sudah pasang alarm, kalau belum ibu yang bangunin itu belum bangun Kak, karena kita masih kalau ibu belum bangunin itu belum waktunya bangun. Ya, Masya Allah ya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana Imelda mengatur waktu dan aktivitas Imelda sehari-hari? Gimana ya Kak? Biasanya ya sesuai ini sih Kak, sesuai jadwal. Cuma waktu kalau udah di awal itu udah berantakan, di belakangnya itu juga Kak. Seperti itu Kak. Jadi opsional ya untuk pengaturan waktunya ya. Jadi belum ada kayak terkait schedule gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah Imelda ini memiliki kesulitan dalam mengatur waktu atau menyelesaikan tugas secara tepat waktu? Iya Kak, saya memiliki itu kesulitan. Boleh Imelda ceritakan lebih detail lagi terkait kesulitan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktunya itu yang bagaimana? Kadang saya tuh bingung Kak, mau dikerjain yang mana dulu. Nah ketika saya bingung itu, jadi kadang misal nih Kak ada 2 pekerjaan. Nah saya bingung mau ngerjain yang ini dulu atau yang ini dulu. Nah jadi kedua-duanya itu agak gak maksimal gitu loh Kak ngerjainnya. Jadi setengah-setengah dulu. Baru kalau misal deket sama deadline itu baru bener-bener di ini. Jadi untuk hasilnya sendiri jadi kurang maksimal Kak. Oke, seperti itu. Oke, baik. Kan Imelda ini sekarang sedang duduk di bangku kelas 11 ya. Otomatis lagi gencar-gencarnya nih, lagi semangat-semangatnya mengeksplorasi diri gitu kan. Apalagi nanti sudah naik ke kelas 12 yang biasanya kalau di kelas 12 itu kan sudah
di stop ya untuk kegiatannya, kemudian fokus untuk penyelesaian kita di kelas 12 terkait ujian-ujiannya, terus bagaimana nanti untuk tes-tes masuk ke PTN ya. Kemudian juga biasanya di kelas 11 itu juga sedang kayak kita explore lagi nih kayak terkait organisasi-organisasi yang kita ikuti yang di internal baik di eksternal sekolah. Kemudian juga Imelda pasti kayak menambah dunia pertemanan ya, baik itu di internal maupun eksternal sekolah. Nah, kalau saya boleh tahu, Imelda di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler apa saja? Untuk ekstrakurikuler yang saya ikuti di sekolah itu ada pramuka sama drum band, Kak. Oke, baik. Pramuka dan drum band ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ekstrakurikuler yang Imelda ikuti ini apakah menghambat dalam pengerjaan tugas Imelda atau kegiatan Imelda beraktivitas nih sebelum berangkat ke sekolah, atau ada hambatannya? Iya Kak, jadi kan ada kayak tugas-tugas gitu dari ekstrakurikuler sendiri itu ya Kak. Jadi saya bingung Mbak bagi waktu antara tugas ekstrakurikuler dengan tugas dari Bapak Ibu guru Kak. Oke, baik. Oke, jadi Imelda bingung ya, sehingga kadang kalau mengerjakan tugas juga kan kita harus latihan juga. Jadi kalau ini tugasnya agak mundur gitu ya waktu pengerjaannya, jadi mungkin mempengaruhi kenapa kok Imelda itu bisa terlambat atau tidak disiplin seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Imelda ini merasa ada hal yang membuat Imelda sulit untuk fokus atau menyelesaikan tugas? Itu tadi sih Kak, karena bingung antara bagi waktu. Jadi kalau misal lagi di sekolah itu kadang kepikiran sama tugas ekstrakurikuler, sedangkan kalau waktu ekstrakurikuler masih kepikiran juga di tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Apakah ketika Imelda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu jam pelajarannya juga ikut terpotong sehingga Imelda tidak maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan? Kalau itu sih biasanya ekstrakurikuler itu kan dilaksanain setelah sekolah ya Kak. Jadi waktu untuk istirahatnya juga kan nanti waktu kita istirahat harusnya, nah kita lanjutin ke ekstrakurikuler. Nah waktunya kita ngerjain tugas, nah waktunya kita istirahat. Jadi itu yang menghambat sih Kak menurut. Oke, jadi terlambat gitu ya, kayak terbolak-balik gitu untuk waktunya. Oke, baik. Apakah Imelda ini merasa ada tekanan atau pengalaman pribadi yang mempengaruhi perilaku Imelda yang sering terlambat atau tidak disiplin? Sepertinya enggak sih Kak. Oke, baik, jadi tidak ada tekanan atau masalah pribadi ya? Enggak. Oke, baik, kita lanjut. Apakah Imelda ini punya nih terkait kayak riwayat masalah kesehatan atau mental yang dapat mempengaruhi perilaku Imelda dalam keseharian Imelda? Alhamdulillah enggak sih Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi sehat ya, baik secara psikologinya maupun secara fisiknya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait apakah Imelda ini merasa ada faktor eksternal atau ada faktor dari luar yang membuat Imelda ini sulit untuk datang tepat waktu atau disiplin? Kayak dari faktor eksternalnya, umpama dari pertemanan atau dari apa? Ada? Iya. Karena kan waktu berangkat sekolah juga itu kan bareng sama teman ya Kak. Nah, kalau misal kadang nih Imelda yang telat, mungkin dia enggak. Nah kebetulan Imelda udah berangkat nih, udah usahain berangkat lagi, ternyata teman Imelda juga ikut telat. Karena teman Imelda juga itu kan ya ikut-ikut ekstrakurikuler, mungkin banyak tugas juga ya Kak. Itu. Oke, baik. Jadi Imelda ini untuk berangkat ke sekolahnya bareng ya sama temennya, jadi tidak mengendarai kendaraan sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian apakah Imelda ini memiliki masalah dengan lingkungan rumah atau lingkungan sekolah? Alhamdulillah sih enggak sih Kak. Oke, baik, alhamdulillah ya.
Kemudian Imelda pernah nggak sih kayak atau Imelda punya masalah nih dengan teman atau dengan keluarga? Hmm, enggak sih kak. Oke, terkait dengan pertemanan juga? Kalau untuk pertemanan, menurut Imelda sih enggak. Oke, baik-baik. Alhamdulillah ya jika tidak ada permasalahan atau hambatan ya. Untuk dalam ketika Imelda sekolah atau ini untuk teman-temannya ini satu suku atau berbeda-beda suku? Berbeda-beda suku sih kak. Ada mulai dari suku Jawa, Komering, kemudian juga Sunda ada sih kak. Oke, baik. Jadi walaupun kita ini ya satu tempat, satu kayak kecamatan, itu juga beda-beda ya suku-sukunya. Iya kak, beda-beda. Oke, baik. Kebetulan juga untuk di Karisma itu dari zaman saya juga masih sangat ini banget sih kayak terkait perbedaan sukunya. Gitu. Jadi mungkin dari suku Komering ya yang lebih mendominasi gitu. Mungkin kalau mungkin kalau sekarang juga sudah ini ya, sudah banyak suku-suku lain yang masuk kak. atau sekarang udah kayak udah 50% apa antara Jawa sama Komering. Oke, jadi tidak ada suku yang mendominasi ya? Enggak kak. Oke, baik. Jadi di sini pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi motivasi Imelda nih untuk belajar dan bersekolah? Tentunya saya kan sebagai anak juga mempunyai apa ya kak, harapan untuk orang tua saya. Saya ingin nantinya itu dapat membahagiakan kedua orang tua saya, yang dimana saya ingin meraih cita-cita saya seperti anak-anak yang lain, kemudian dapat membahagiakan beliau-beliau ini. Ya, dengan cara yang bersekolah itu tadi kak, bersekolah dengan setinggi-tingginya. Oke, gitu. Kalau saya boleh tahu cita-cita Imelda sendiri itu apa sih? Untuk cita-cita sih pengennya jadi guru kak, tapi ya semoga nanti bisa tercapai ya, amin. Oke. Ini kan Imelda sekarang di bangku kelas 11 ya. Mungkin juga Imelda sudah mulai ancang-ancang nih untuk masuk PTN impian atau perguruan-perguruan tinggi yang lain gitu. Nah, ini Imelda bagaimana nih motivasinya? Imelda ingin lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin beraktivitas atau berkegiatan yang lain, mungkin bekerja gitu? Pengennya sih melanjutkan pendidikan tadi ya kak, sesuai sama cita-cita Imelda. Nah nanti insya Allah Imelda mau nyari kayak info-info mengenai masuk perguruan tinggi itu sendiri kak, cari-cari beasiswa. Nah kan kalau dari info-infonya itu kan, kalau masuk perguruan tinggi negeri itu kan untuk biayanya kan sesuai sama kemampuan dari orang tua ya kak, itu benar nggak sih kak? Benar, ya boleh. Nanti kita boleh sharing-sharing ya terkait nanti jalur masuk perkuliahan, terkait tes-tesnya apa saja dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian minat Imelda ini untuk ini mungkin sudah ada atau sudah dipersiapkan minatnya kemana atau mau ngambil program studi? Kalau program studinya masih bingung sih kak, soalnya kan masih kelas 11, jadi kayak masih belum kepikiran bener loh kak ini mau ke program studi yang mana. Tapi kalau untuk ininya masih kepikiran di pendidikan itu sih kak. Tetap ke pendidikan ya. Mungkin nanti karena di sekolah Imelda juga kan ada guru BK-nya ya. Mungkin nanti bisa konsultasi atau mungkin nanti juga bisa kita cakap-cakap lah ya terkait ini dengan saya, karena kebetulan saya juga kan program studinya di BK. Saya juga ngambilnya kemudian ini di pendidikan juga seperti itu. Oke, baik. Jadi apa nih yang ingin Imelda capai di masa depan? Saya ingin apa ya kak, ya itu tadi, memiliki profesi sebagai seorang guru. Selain itu saya juga ingin membuka usaha sih kak. Jadi selain berprofesi sebagai guru itu, saya juga ingin menjadi wirausahawan gitu kak. Oke, baik, Masya Allah. Semoga impian Imelda ini tercapai ya gitu kan, terkait Imelda ingin jadi tenaga pendidik, kemudian ingin punya juga kayak
usaha-usaha yang mungkin nanti bisa kayak jadi sampingan ya terkait Imelda berkuliah, kemudian juga punya bisnis sampingan, jadi lumayan agak membantu juga nanti terkait di dunia perkuliahan, nanti membantu orang tua dari segi finansial ya. Oke, selanjutnya apakah Imelda ini memiliki rencana untuk mengatasi kebiasaan terlambat atau kurang disiplin Imelda? Kan tadi Imelda juga sudah mengutarakan nih terkait motivasi-motivasi yang Imelda punya, cita-cita yang Imelda ingin capai. Nah, kemudian di sini rencana Imelda nih untuk mengatasi kebiasaan terlambat atau kurang disiplin dari Imelda itu bagaimana? Mungkin bisa Imelda ceritakan atau Imelda utarakan? Mungkin untuk solusinya bisa atur waktu yang lebih baik lagi sih Kak, mulai dari istirahatnya, kemudian membagi waktu antara ekstrakurikuler dengan belajar itu seperti apa. Nah, kalau misal ekstrakurikuler itu setelah melakukan sekolah tadi itu kan, nah terus kalau untuk waktunya kita ngerjain tugas dulu deh Kak, kayaknya abis maghrib itu langsung gercep ngerjain tugas, jangan nunda-nunda main HP atau apalah itu, karena sebelum-sebelumnya ini kan Kak, sampai sekarang ini masih suka kayak gitu Kak. Jadi abis mungkin karena capek dari abis ekstrakurikuler itu, abis maghrib itu masih scroll, baru kalau malam itu baru ngerjain tugas. Nah abis ngerjain tugas itu kan sampai larut malam ya Kak, terus abis baru bisa istirahat. Nah jadi bangunnya tuh suka kesiangan gitu loh Kak, jadi kan terusannya itu kan jadi kayak berantakan semua kan Kak. Kalau mulai dari awal itu udah berantakan, ke belakangnya juga pasti berantakan. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih tugas-tugasnya apa saja? Mungkin karena terkait saya dulu ya ketika masih menjadi salah satu peserta didik di SMA Negeri 1 Pemadam, karena kita juga sama, mungkin masih dapat guru yang sama, mungkin tugas-tugasnya apa saja nih Imelda yang biasa Imelda kerjakan yang lumayan agak menghambat gitu? Yang benar-benar menghambat itu ada sih Kak, di mata pelajaran ekonomi. Nah di mata pelajaran ekonomi itu ibu gurunya tuh ini Kak, suruh buat kayak nih Kak namanya itu, kayak peta konsep itu loh Kak istilahnya, itu dari polio. Nah itu pun nggak satu polio satu lembar itu nggak Kak, jadi kita tuh susun sampai kadang bisa jadi 3, jadi bisa panjang banget itu Kak. Nah itu sih Kak yang paling menghambat. Jadi selain kita nulisnya juga membutuhkan waktu yang lumayan juga, kita juga bisa membedakan kan Kak, ini panahnya ke sana ke sini itu apa aja, buat siapa aja gitu loh Kak. Oke. Untuk pelajaran yang mungkin agak susah nih Imelda hadapi ada? Untuk mata pelajaran fisika sih Kak yang kurang ini, soalnya itu kan saya sendiri agak nggak suka kalau sama hitung-hitungan, jadi itu sih yang buat. Oke, mungkin Imelda bisa untuk menyukai ya, karena lewat dari kita suka itu kita biasanya jadi kayak bawaannya happy, terus juga kayak untuk menghitungnya juga lebih kayak seneng gitu kan. Apalagi kalau kita sudah suka sama gurunya, bagaimanapun itu ya nanti pasti kita suka sama pelajaran yang mereka berikan atau ilmu-ilmu yang beliau berikan, seperti itu. Oke, baik, karena mungkin tadi sudah banyak ya pertanyaan yang kita ajukan, mungkin kita bisa saling relaksasi dulu nih ya. Kita bisa tarik nafas, kemudian dibuang, mungkin bisa kita renggangkan dulu otot-ototnya. Ya, boleh Imelda untuk relaksasi dulu. Kita tarik nafas. Oke, kemudian kita buang ya. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa nih yang menurut Imelda dapat dilakukan untuk membantu Imelda menjadi lebih disiplin dan lebih tepat waktu? Jadi nanti nggak ada kata terlambat lagi atau tidak disiplin lagi, seperti itu. Kayaknya Imelda ini rencana mau buat kayak tulis gitu loh Kak. Jadi nanti harus Imelda itu kayak nulis apa aja sih kegiatan yang harus dilakukan. Jadi Imelda itu tahu, oh ini hari ini mau ngerjain ini. Jadi hari jam segini sampai jam segini harus sama kegiatan ini, jam segini sampai segini kegiatan ini. Jadi itu terencana gitu loh Kak. Itu kan baik. Oke, karena kan terkait permasalahan yang Imelda hadapi juga terkait
dengan ketidakdisiplinan ya atau terlambat. Nah, sebelumnya apakah Imelda ini pernah mendapatkan teguran atau hukuman karena terlambat atau kurang disiplin? Pernah Kak. Jadi kan di SMA itu kan masuk jam 7.15. Tapi kalau untuk jam 7.10 itu kan udah harus ada di dalam kelas karena ada kegiatan lain itu kan Kak yang harus dilakukan setiap paginya. Nah kadang Imelda itu mepet sih, meskipun lewat 9 itu kadang dari pihak gurunya itu kan suka udah ditulis nih Kak. Yang kadang itu dapat hukuman sih, seperti kayak lari lapangan seperti itu Kak. Kadang ya bersih-bersih tuh, kadang push up, kadang inilah Kak. Jadi masuk di buku hitam ya ini kayaknya. Oke, nah jadi nih bagaimana nih Imelda biasanya kayak merespon teguran atau hukuman tersebut? Kalau awal-awal itu kayak wah kayaknya besok nggak bakal lagi deh kayak gini, tapi dari faktanya juga tetap aja kayak gitu Kak, karena ya juga udah diusahain sih Kak, tapi ya tetap aja terlambat karena mungkin dari atur waktunya sendiri sih Kak. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, untuk karena permasalahan Imelda tadi kan sering terlambat, kemudian tidak disiplin, apakah permasalahan yang Imelda hadapi tadi ini mempengaruhi nih di nilai semester Imelda? Iya Kak, karena dalam pengerjaan tugas itu sendiri juga kurang maksimal karena terbentur dengan waktu itu tadi Kak, karena waktunya mepet jadi sebisanya aja. Mungkin kalau waktunya masih banyak-banyak nanti Imelda ini ya Kak, Imelda benar-benar maksimalin, karena waktunya mepet jadi ya sebisanya aja, yang penting terlaksana, terkerjakan gitu. Baik, kan tadi ini Imelda mengerjakan tugasnya agak sulit. Kakak mau tanya nih, mata pelajaran apa yang mungkin Imelda rasa mata pelajaran tersebut itu paling mudah? Paling mudah ya Kak, apa ya? Kalau Imelda sih, menurut Imelda bahasa Inggris sih Kak. Soalnya kalau di bahasa Inggris itu kan masih dasar-dasarnya aja, cuma di kosakatanya aja yang dibuat bahasa Inggris, seperti itu Kak. Oke, kemudian mata pelajaran apa yang mungkin menurut Imelda itu paling sulit? Nah, menurut Imelda ya fisika tadi Kak. Jadi selain teori juga masuk ke perhitungan, karena tadi Imelda udah jelasin kalau perhitungan itu Imelda kurang minat, lebih lemah di perhitungan. Oke, baik. Jadi apakah Imelda ini pernah nggak sih kayak membutuhkan bantuan tambahan untuk menyelesaikan tugas sekolah? Mungkin Imelda mengikuti les atau hal-hal lain? Enggak sih Kak, mungkin cuma kalau misalnya yang sekiranya Imelda itu susah buat ngerjain, biasanya cari tutor di YouTube. Oke baik, kakak mau tanya nih, sebenarnya Imelda itu kalau belajar itu biasanya berapa lama sih sehari gitu kok sehingga kayak mempengaruhi gitu terkait kedisiplinan Imelda ketika Imelda bersekolah? Nah untuk waktunya sih biasanya gimana ya Kak, sesuai mood Imelda gitu loh Kak. Jadi kalau misal belajar itu Imelda rasa kurang efektif atau misal kurang kurang mood itu ya terus kalau misalnya ya emang bener-bener belajar gitu Kak. Di mana nih Imelda biasanya belajar? Atau di kamar atau nyambi-nyambi kayak nonton TV gitu? Kalau Imelda ini tipe orangnya yang kalau belajar nggak bisa dengar suara musik, dengar suara orang bercakap-cakap gitu ya Kak. Jadi kalau misal siang itu biasanya Imelda di ruang tamu karena kan nggak ada orang lalu lalang di ruang tamu itu. Nah kalau malam itu biasanya di kamar Kak. Oke baik. Apakah Imelda ini biasanya menggunakan kayak sumber belajar tambahan kayak dari buku atau dari internet atau tutorial ada? Iya Kak, kalau Imelda rasa benar-benar harus bisa dikerjakan dan sulit untuk ini, biasanya Imelda cari referensi itu sih Kak. Oke baik.
ini kan Imelda ini kan sering ini ya terlambat ya atau tidak disiplin gitu kan. Nah jadi kakak mau tanya nih, apakah kayak Imelda ini hubungannya terkait Imelda dengan teman sekelas Imelda itu bagaimana? Kalau untuk ya sering terlambat ya mungkin dari teman-teman piket itu tadi ya kak, karena emailnya mungkin sering telat jadi mereka agak oh emailnya itu kayak gini nggak bisa dikasih tanggung jawab seperti itu sih kak, mereka kayaknya ngejar emailnya. Oke, baik ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kakak untuk Imelda. Ada nggak sih kayak harapan-harapan yang Imelda punya, atau ada hal-hal yang ingin Imelda ubah atau Imelda perbaiki untuk diri Imelda sendiri? Mungkin boleh Imelda ceritakan atau Imelda utarakan? Itu tadi sih kak, Imelda itu pengen lebih konsisten lagi karena tadi kan Imelda udah sebelumnya udah berusaha buat disiplin sama nggak telat-telat, tapi kan tetap aja telat sama nggak disiplin. Jadi mungkin Imelda harus lebih konsisten lagi, Imelda harus lebih pintar-pintar bagi waktu, ngatur waktu itu. Nah terus harus lebih mengutamakan yang deadline dulu sih kak, karena tadi kan Imelda juga dalam pengerjaan pembagian tugas itu kan Imelda masih bingung mau ngerjain yang mana dulu. Nah ujuk-ujuk nggak maksimal waktu ngerjainnya, jadi Imelda kayaknya harus benar-benar pintar nih, oh deadline ini lebih dekat nih, jadi Imelda harus kerjain yang ini dulu baru yang satunya, seperti itu sih kak. Nah kalau harapan Imelda setelah pintar bagi waktu ini apa ya, kegiatan Imelda ini teratur kak, mulai dari sekolah dan lain-lain itu teratur sehingga untuk hasil yang Imelda hasilkan itu bisa maksimal sih kak intinya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan ya dari kakak. Mungkin nanti Imelda bisa menerapkan kayak punishment and reward. Dan jadi nanti ketika Imelda tuh berhasil, kayak Imelda berhasil konsisten, tidak terlambat lagi, berhasil untuk disiplin terkait aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah, tidak terlambat, terus kemudian bisa memanajemen waktu dengan baik, Imelda bisa kasih reward untuk diri sendiri. Kayak istilahnya Imelda itu memberikan penghargaan terhadap diri Imelda, karena Imelda kayak sudah berhasil nih, aku sudah berhasil konsisten, aku sudah berhasil untuk memanajemen waktuku, jadi aku hari ini boleh nih untuk bermain handphone 2 jam lah umpama, boleh untuk scroll TikTok, kemudian lihat YouTube, nonton-nonton ngedrakor atau bagaimana, kemudian atau Imelda beli makanan atau Imelda beli jajan-jajan yang Imelda sukai. Kemudian ketika Imelda tidak berhasil, oh aku nggak berhasil nih kali ini kan, karena kemarin aku sudah terlambat, aku terlambat lagi, aku nggak bisa konsisten. Nah Imelda mungkin boleh nih ngasih punishment ke diri Imelda sendiri, kayak Imelda ngasih hukuman nih, aku nggak boleh kayak pegang handphone sebelum tugas yang ini selesai, aku nggak boleh buka aplikasi TikTok sebelum pekerjaan aku yang ini selesai gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya Imelda juga bisa lebih lebih bertanggung jawab lagi terkait apa yang sudah Imelda putuskan, terkait tadi banyak ekstrakurikuler yang Imelda ikuti kan. Mungkin Imelda juga bisa lebih tanggung jawab terkait kedisiplinan yang memang itu kita dituntut untuk memenuhi ya, untuk mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu. Oh jadi kita tuh boleh ya kak, kayak misal kasih reward ke boleh gitu, tapi bukan semua hal itu harus kita self reward kan ya gitu. Jadi kayak gimana itu kak? Jadi misal kasih reward itu kayak model-model kayak gimana? Ya nanti ketika sudah berhasil melakukan sesuatu atau Imelda berhasil nih kayak melakukan progres kecil yang Imelda lakukan, nah Imelda boleh tuh kasih reward ke diri Imelda sendiri. Kemudian nanti kalau tidak berhasil, jangan lupa untuk kasih punishment supaya kita ingat nih terkait aturan-aturan, terkait norma-norma yang memang harus kita taati, yang harus kita penuhi dengan rasa penuh tanggung jawab seperti itu. Sekarang bagaimana nih perasaan Imelda setelah kita dengan adanya asesmen wawancara ini, bagaimana perasaan Imelda?
Ya, alhamdulillah, jadi kayak misal Imelda ini kayak lebih bener-bener, oh Imelda harus berubah nih. Mulai dari yang kakak jelasin tadi, yang udah kakak jelasin dari tadi itu kan, oh ternyata juga butuh nih punishment sama reward itu. Sebelumnya Imelda juga nggak tahu kak, karena ngasih reward ke diri sendiri tuh ternyata sepenting itu ya kak. Oke, karena waktu kita sudah berlangsung cukup lama. Kakak terima kasih karena Imelda sudah bersedia ya untuk melakukan asesmen psikologi melalui wawancara sebagai pemenuhan untuk tugas kakak sendiri. Kakak ucapkan terima kasih kepada Imelda. Imelda juga terima kasih nih kak, karena udah juga dari arahan kakak sendiri. Baik, semoga Imelda bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kakak tunggu kabar baiknya. Good luck buat Imelda. Kakak akhiri wawancara kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, Imelda nanti pulangnya hati-hati ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.